Pemirsa, untuk membahas dukungan Palestina yang terus mengalir dan bagaimana masyarakat Indonesia menyatakan dukungannya, sudah bergabung ulama yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zaidul Majdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tuan Guru Bajang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Lista dan para pemirsa iNews dimanapun berada. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Tuan Guru Bajang, ini melihat ribuan, ratusan ribu, bahkan diklaim ini sudah mencapai jutaan warga datang dari penjuru, tidak hanya dari Jakarta tapi juga dari sekitar Jakarta, berkumpul di Monas untuk menyerukan aksi bela Palestina. Menurut Anda ini sebenarnya seberapa pengaruh sih dukungan Indonesia terhadap kebebasan Palestina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine. Saya sengaja mengawali dengan seruan Free Palestine untuk mengingatkan kita semua ya, Lista dan para pemirsa, bahwa isu utama yang ada terkait dengan Palestina dan Israel itu adalah kemerdekaan Palestina. Jadi sesuai dengan amanat konstitusi, kita sebagai bangsa tidak hanya menyampaikan bahwa kemerdekaan itu adalah hak dari semua bangsa, tetapi juga bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi ada afirmasi dalam konstitusi kita bahwa kita sebagai bangsa ini ikut bergerak aktif ya di dalam perjuangan ya, bangsa-bangsa yang terjajah, tertindas agar mereka mendapatkan kemerdekaannya. Karena itu Mbak Lista dan para pemirsa, kalau kita lihat bagaimana kita ikut terlibat hari ini, menyaksikan bagi yang tidak dapat hadir di tempat, ini sebenarnya adalah ungkapan yang sangat otentik ya dari seluruh rakyat Indonesia, bahwa mereka tidak hanya stand for Palestine, tidak hanya stand with Palestine, tetapi juga mereka memperjuangkan Free Palestine. Jadi kita berharap Zionisme itu yang merupakan, kalau bagi saya ya, dan bagi kita semua sebagai satu bangsa, sebenarnya Zionisme itu kan aib kemanusiaan ya. Satu entitas politik yang dibangun di atas penindasan dan bahkan hari-hari ini, akhir-akhir ini di atas genosida atau pembantaian etnis, pembantaian bangsa, yaitu bangsa Palestina. Sebenarnya suatu entitas politik seperti ini memang tidak boleh dibiarkan ya dalam kesombongannya, kecongkakannya, menafikan semua etika-etika internasional ya, hukum-hukum internasional. Karena itu bagi satu entitas politik seperti ini kalau ingin tetap survive, maka dia harus kembali kepada tatanan internasional. Dia harus kembali kepada etika pergaulan dunia internasional, yaitu memberikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Jadi bagi saya hadirnya ratusan ribu bahkan jutaan ini adalah satu ungkapan otentik. Memang Indonesia selalu bersama Palestina, kita semua selalu bersama Palestina, dan kita memperjuangkan ya, kemerdekaan Palestina. Kalau ditanya seberapa berpengaruhnya, menurut saya dengan dunia digital seperti ini ya, kumpulan-kumpulan jumlah besar massa, dan ini Lista bukan hanya di Indonesia. Menariknya, perlawanan terhadap Israel hari ini itu tidak hanya di negara-negara yang dulu biasa demonstrasi mendukung Palestina. Indonesia kan memang dari dulu biasa kita berdemonstrasi. Tapi bahkan di negara-negara yang belum pernah ya, penduduknya keluar dalam jumlah ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, berdemonstrasi mendukung Palestina, itu justru sekarang keluar. Di negara-negara barat juga banyak. Di New York kita saksikan, di Seattle, di Australia, di London bahkan, itu di pusat kota London ada puluhan ribu masyarakat Inggris. Ini semua menunjukkan bahwa nurani dunia itu memang betul-betul terusik, terganggu. Dan kita semua marah. Dan ini insya Allah sangat efektif ya. Kalau kita terus suarakan, gelombang rakyat seluruh dunia ini akan bisa memaksa ya, Israel untuk kembali kepada norma-norma internasional, dan pada akhirnya itu memberikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Tuan Guru Bajang, ini kalau misalkan tadi Anda sempat menyampaikan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sejak awal memang sudah
tertera menolak penjajahan. Presiden pertama Bung Karno sejak awal juga Iya. sudah memperlihatkan eh, bahwa beliau ataupun Indonesia ini mendukung untuk kemerdekaan Palestina. Salah satu langkahnya juga sejak awal tidak mengundang Israel dalam konferensi Asia Afrika tahun Ya. 1955, Asian Games 1962 juga Israel tidak diundang. Sebenarnya untuk langkah tegas dari Indonesia sendiri kan memang sudah terlihat dari kepemimpinan pertama presiden kita hingga saat ini. Lantas untuk sebenarnya apa yang bisa Indonesia sumbangkan selain seruan, selain dukungan terhadap warga Palestina, sebenarnya apa saja sih yang bisa kita sumbangkan untuk mengarahkan Palestina agar segera bebas? Yang pertama ya Lista dan para pemirsa, kita semua yang mengapresiasi pemerintah ya, khususnya kalau saya lihat Ibu Menlu ya, Ibu Retno itu luar biasa. Jadi formal diplomasi itu saya lihat dilaksanakan oleh pemerintah kita Ya. dalam posisi yang tegas ya, mendukung kemerdekaan Palestina dan bukan hanya mendukung tapi memperjuangkan. Jadi formal diplomasi itu dilakukan oleh Ibu Menlu atas nama pemerintah Indonesia dan atas nama kita semua. Dan formal diplomasi ya, diplomasi secara resmi melalui lembaga-lembaga dunia, melalui forum-forum dunia, forum-forum internasional, itu menurut saya memang harus terus diintensifkan. Dan bahkan menurut saya penggalangan opini ini tidak hanya bisa dilakukan di PBB ya, oleh pemerintah kita, tetapi juga di forum-forum kerjasama yang ada. Termasuk di forum regional kita yaitu di ASEAN. Saya pikir kita di ASEAN juga merupakan negara yang memimpin ASEAN, sehingga suara ASEAN ini juga harus bisa lebih kuat lagi ya. Dan Indonesia bisa menjadi lokomotifnya. Demikian juga melalui OKI ya, Organisasi Konferensi Islam, Indonesia juga salah satu negara utama di situ. Jadi pemerintah bisa terus-menerus mendorong ya, melalui forum-forum dan lembaga-lembaga kerjasama internasional di mana kita terlibat untuk bisa menyuarakan dan mendorong dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Ada juga hal yang lain, Lista, karena sekarang kan kita menghadapi yang kita lihat nih, ya, 29 hari, hampir 10.000, hampir 10.000 rakyat Palestina. Lebih dari 4.000 itu anak-anak, hampir setengahnya anak-anak. Ini kita hidup di dunia seperti apa ya? Tapi itu yang kita saksikan ya, satu genosida, satu pembantaian. Karena sekarang ini ada pembantaian, genosida seperti ini, maka menurut saya pemerintah Indonesia juga bisa menginisiasi ya, dorongan, desakan kepada pengadilan kriminal internasional untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemimpin politik Israel terhadap genosida yang mereka lakukan. Dan ini bukan hal yang baru ya. Pengadilan kriminal internasional pernah mengadili Presiden Serbia karena dia melakukan genosida, melakukan pembantaian rakyat sipil ya di daerah Bosnia pada waktu itu. Dengan jumlah korban yang jauh lebih sedikit sebenarnya dalam pembantaian itu. Nah, sekarang ada pembantaian dan terus berlangsung. Menurut saya sudah saatnya Indonesia melalui formal diplomasi yang formal ya, sebagai anggota dari organ-organ PBB yang terkait dengan ini untuk mendorong melalui pengadilan mahkamah internasional agar para penjahat perang ya, termasuk di dalamnya Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dan para komandan-komandan angkatan bersenjata mereka yang dengan terang benderang mengatakan tidak peduli ya, terhadap masyarakat sipil. Bahkan ada yang mengatakan kami ingin binasakan semua makhluk hidup yang ada di situ. Menurut saya formal diplomasi dalam aspek pengadilan perang ini juga harus mulai diefektifkan oleh pemerintah Indonesia. Kita suarakan, sudah sangat pantas mereka para pemimpin Israel itu dimajukan ke mahkamah kriminal internasional sebagai penjahat perang dan dituntut atas kejahatan mereka terhadap kemanusiaan. Lalu yang kedua, Lista, menurut saya selain formal diplomasi ini kan ada people diplomacy. Nah, hari ini kita saksikan ratusan ribu yang turun, bukan hanya hari ini, bahkan sebelum-sebelumnya juga, bukan hanya bahkan di Indonesia, tapi di seluruh kota-kota besar di banyak bagian di dunia,
ini people diplomasi yang efektivitasnya juga insya Allah tidak kalah ya dengan formal diplomasi. Jadi kalau people diplomasi, suara publik, suara rakyat, suara umat manusia ini disuarakan dengan keras, maka insya Allah juga akan bisa merubah keadaan ya dan menghentikan pembantaian yang ada di Palestina yang kita saksikan hari ini. Baik, Tuan Guru Bajang, kalau misalkan tadi Anda sempat sampaikan bahwa Indonesia seharusnya ikut serta untuk mendesak pengadilan internasional menghakimi ataupun mendesak pengadilan internasional untuk mendatangkan Israel, mengadili Israel atas genosida yang telah diperbuat. Yang lantas untuk saat ini kan baru 2 negara yang mengklaim ataupun yang mendesak pengadilan internasional, Turki dan Yordania. Kira-kira kalau misalkan untuk Indonesia setelah kejadian ini, menurut Anda kapankah tepatnya Indonesia mendesak agar pengadilan internasional diselenggarakan? Tapi tahan dulu Tuan Guru Bajang, karena Breaking News masih akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.